Kata main ini kalau di beberapa terjemahan Inggris itu tertawa juga ya. Bahwa si Ismail menertawakan Ishak dan diterjemahkan bahwa Ismail sedang melakukan sesuatu yang membuat dirinya itu seperti Ishak gitu ya. Mencoba mencari kedudukan di dalam keluarga yang sejajar dengan Ishak. Jadi dia sedang mencoba mencari kedudukan yang seimbang dengan Ishak. Karena dia mungkin merasa terganggu, terancam. Dan itu yang membuat Sarah begitu sensitif dan dia berkata, enggak, ini anakku anak janji, anak itu anak hamba. Dan dia enggak boleh mendapatkan warisan yang sama, warisan yang sejajar. Dan di sini mungkin pembaca mula-mula orang Israel di padang gurun, waktu mereka pertama kali baca kitab Kejadian di padang gurun, mereka bisa ngangguk-ngangguk, iya ya, kami orang Israel diusir Firaun dari tanah Mesir. Tapi dulu nenek moyang kita ya, majikan Israel yang mengusir hamba Mesir keluar dari Israel. Terbalik ya. Dan isunya ini adalah warisan. Adat saat itu mau bilang begini, ada benarnya begitu. Ada benarnya walaupun ini anak hamba, bagaimanapun juga dia punya klaim terhadap warisan Abraham. Warisan secara fisikal begitu. Dan yang diminta itu punya hak warisan dan ya, hal yang diminta Sarah untuk ngusir Ismail dan Hagar keluar itu secara adat saat itu sangat-sangat berlawanan dengan adat dan berlawanan dengan hati nurani, berlawanan dengan kondisi saat itu. Dan demikian juga Abraham, di sini dikatakan hal itu sangat menyebalkan Abraham. Itu lebih tepat diterjemahkan hal itu dipandang jahat oleh Abraham. Abraham melihat hal itu sebagai hal yang jahat karena bukan hanya melanggar hukum adat, tapi juga memisahkan dia dari anaknya. Bagaimanapun juga ini anaknya loh, darah dagingnya Abraham sendiri Ismail dengan Hagar. Tapi kalau secara teologis ini yang mungkin paling bermasalah. Secara teologis adalah ini dicatat pasal 21 dan pasal 22 berbicara tentang Abraham disuruh mengorbankan Ishak. Dan setiap kita tahu ya, banyak yang berpikir Ishak itu memang anak promis gitu. Tapi kalau ini diambil oleh Tuhan, maka saya tidak punya apa-apa lagi Tuhan. Tapi kalau Ismail masih ada di dalam rumah, walaupun Ishak mati, maka Abraham masih bisa melihat kepada Ismail dan berkata, saya masih punya plan B. Ini plan B saya begitu. Tapi karena ini plan B-nya sudah terlebih dahulu diusir, dipinggirkan oleh Tuhan sendiri, maka benar-benar tidak ada ban serep bagi Abraham. Jadi waktu Abraham pergi mengorbankan Ishak di pasal 22, dia benar-benar melihat Ishak ini adalah the one and only child. Nggak ada lagi, Ismail sudah tidak ada lagi di rumah. Kengeriannya tuh seperti ini saudara. Kengeriannya adalah seperti saudara pergi KKR regional, harus pergi dari satu meeting point awal, harus pergi ke daerah yang berbatu-batu, bergunung-gunung, ke pedalaman, treknya itu benar-benar berlumpur dan ajubillah sulit begitu ya. Dan saudara nggak boleh bawa ban serep. Tapi kira-kira kengerian yang itu ya, kita harus pergi jauh tapi nggak ada ban serep. Dan Tuhan suruh Abraham keluarkan ban serep. Kenapa kita sulit benar-benar percaya kepada Tuhan? Karena kita masih simpan ban serep. Kita masih pikir, enggak apa-apa saya bisa ikut Tuhan, tapi saya mau simpan ban serep saya Tuhan. Dan Tuhan bilang enggak. Kalau mau benar-benar taat, buang ban serep lo, percaya sepenuhnya kepada gua. Dan ini yang bikin sulit sekali untuk Abraham mengusir ini ya, Hagar dan Ismail.